Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kaum muslimin rahimakumullah, ahlan wa sahlan, syahrul Ramadan, syahrul siyam. Kita berada pada bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang paling mulia, bulan yang didambakan umat manusia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai bulan menahan lapar dan juga menahan nafsu, akan tetapi yang paling penting di dalam mengintrospeksikan makna daripada Ramadan, yaitu bagaimana kita sebagai umat muslim untuk selalu menjaga keseimbangan alam di bulan Ramadan. Terjadinya beragam bencana yang menimpa seluruh alam dalam bentuk banjir, longsor, dan berbagai bencana alam yang ada. Ini merupakan sebuah kilas balik bagaimana kita sebagai seorang manusia untuk senantiasa menjaga alam dan ekosistem yang ada di dunia. Syekh Al-Jum'ah, seorang mufti dari Mesir, menyebutkan dan juga menambahkan bahwasanya maqasidus syariah yang ada 5. Ditambahkan oleh beliau tidak hanya berbicara tentang perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta. Akan tetapi Syekh Al-Jum'ah menambahkan, yaitu dengan terma hifzu al-alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada momentum bulan Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita merenung sejenak mengenai ayat-ayat yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita menganalisa dan membaca kembali berbagai tafsir pada ulama-ulama klasik seperti halnya Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Aisirut Tafasir, ketika menafsirkan ayat ini, berbagai mufassir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lafadz al-fasad itu yaitu perbuatan syirik, perbuatan pembunuhan dan maksiat. Hal ini disebabkan pada waktu itu atau ketika saat itu terjadi kerusakan
lingkungan, tidak terjadi kerusakan ke lingkungan seperti halnya yang terjadi pada saat ini, sehingga fasad yang dimaknai oleh para mufassir tersebut hanya berarti yaitu kerusakan sosial dan juga kerusakan spiritual. Sedikit berbeda seperti halnya yang disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Quraish Shihab, seorang mufassir Nusantara yang ternama. Beliau menyampaikan yang dimaksud dengan fasad atau kerusakan di dalam terma zaharul fasad di dalam ayat ini adalah sesuatu yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap manusia itu sendiri dan juga terhadap alam. Artinya manusia dan alam ini harus bersinergi untuk mencapai harmoni alam sehingga tidak terjadi kerusakan dan bencana-bencana yang seperti halnya terjadi pada saat ini, terjadinya El Nino, kemudian terjadinya banjir, iklim yang sangat ekstrim, kadang panas sekali atau hujan yang sangat deras, sehingga menimbulkan banyak bencana-bencana di alam ini. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak hanya itu, argumentasi di dalam Al-Quran juga beberapa penelitian menyebutkan, penelitian orang-orang barat, para saintis juga menyebutkan bahwa kerusakan yang ada di dunia ini seperti yang disampaikan oleh Lane White Jr., seorang peneliti asing di barat, menyebutkan bahwa 90% kerusakan yang ada di dunia atau di bumi ini adalah bentuk daripada tangan-tangan manusia yang tidak mempunyai tanggung jawab. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, pada momentum Ramadan ini, marilah kita sejenak mengintrospeksikan diri bahwa Ramadan tidak hanya sebagai tempat atau bulan untuk menahan dahaga dan lapar, tetapi juga menahan agar kita selalu tidak merusak lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya, sehingga harmoni antara manusia, kemanusiaan, dan hak alam yang disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah, seorang mufti dari Mesir, ini benar-benar terwujud bagi kita semua. Demikian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.